Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raika Salsabila dengan NIM 12240606123 dari kelas Humas 2C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pertanyaan yang pertama. Ilmu tidak memiliki batasan, artinya ilmu itu dapat terus bertambah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Untuk itu kita harus bisa belajar mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun ilmu terbagi sesuai dengan objek ontologisnya. Yang pertama adalah objek ontologis ilmu, meliputi seluruh aspek kehidupan yang bisa diuji melalui panca indera manusia. Ilmu ini tuh mempelajari objek-objek yang empiris seperti bebatuan, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ilmu ini juga harus punya dasar manfaat bagi kehidupan manusia. Objek ilmu ini tuh biasanya sudah diteliti kebenarannya, disusun secara sistematis melalui metode ilmiah. Yang kedua adalah objek ontologis pengetahuan, meliputi yang ada, yang nyata sesuai dengan eksistensinya. Objek ontologis pengetahuan ini tuh terbagi lagi jadi dua. Yang pertama ada objek material. Maksudnya itu sasaran material yaitu penyelidikan atau pemikiran penelitian ilmu itu. Misalnya, objek material dari sosiologi adalah manusia. Nah, yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah pendekatan secara cermat, bertahap, terus menerus yang memiliki objek materi dan menurut kemampuan seseorang. Misalnya nih ya, objek materialnya tadi udah ditentuin manusia, kemudian manusia ini tuh ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya ditinjau lagi dari aspek psikologisnya, antropologinya, sosiologi, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada objek ontologis agama, yaitu sistem atau kepercayaan kepada Tuhan, diajarkan kebaktian-kebaktian, kewajiban-kewajiban yang harus diterapkan kepada Tuhan gitu, atau kepada kepercayaan tersebut. Pertanyaan yang kedua. Nah, biasanya para ilmuwan ini menggunakan metode ilmiah sebagai salah satu prosedur tata cara yang sistematis digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun langkah-langkah metode ilmiah yang biasa digunakan oleh para ilmuwan yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi mereka mengamati lingkungan sekitar dulu atau membuka-buka artikel atau buku-buku yang mereka baca. Terus yang kedua, mereka merumuskan masalah. Mereka bikin rumusan masalah apa sih yang mau mereka teliti. Nah, rumusan masalahnya juga harus diuji secara observasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, buat ngejawabnya juga kalimatnya harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, harus mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, mereka harus mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data yang biasanya mereka bisa ngambil dari jurnal ilmiah orang lain atau bisa bikin studi literatur, observasi, dan lain-lain. Terus yang keempat itu menyusun hipotesis. Mereka setelah melakukan pengumpulan informasi biasanya membuat suatu hipotesis atau dugaan sementara sebelum melakukan percobaan. Nah, ini tuh masih bersifat praduga. Nah, pas yang kelima yaitu melakukan percobaan untuk menguji kebenarannya nih, apakah hipotesis dari jawaban sementara yang mereka udah buat itu sesuai enggak sama hasil dari percobaan tersebut, akurat atau enggak gitu ya. Nah, terus yang keenam itu menganalisis data. Di tahapan ini data-data yang telah diperoleh dan dihasilkan biasanya dicatat, habis itu dibuat grafik, jadi bisa lebih mudah menelitinya. Terus yang ketujuh, membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tuh benar-benar jawaban asli dari hipotesisnya, dari penelitian ini tuh jawaban yang benar. Nah, biasanya dalam membuat kesimpulan ini juga nggak boleh ada campur tangan dari pemikiran sendiri, dari praduga sendiri, jangan ada, pokoknya harus benar-benar dari hasil penelitian itu. Terus yang terakhir, bisa mengkomunikasikan hasil penelitiannya ke publik. Biasanya bisa berupa jurnal atau laporan tertulis lain atau mungkin forum diskusi.
Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga sekaligus pertanyaan terakhir. Manusia modern di zaman iptek ini cenderung mengabaikan campur tangan Allah. Mereka tuh harus dihadapi pada kenyataan bahwa perkembangan teknologi itu pasti ada keterbatasannya ya atau kekurangannya. Nah, di tengah perkembangan iptek ini, agama tuh ditantang buat memberikan refleksi, mencerahkan manusia-manusia modern. Bahwa agama tuh memang perlu gitu buat ngebantu manusia merefleksikan dan memaknai bahwasannya pengalaman konkret itu butuh agama di tengah hiruk pikuk dunia yang kejam ini gitu ya, di dunia modern ini. Agama perlu ngebantu menumbuhkan kesadaran bahwasannya manusia itu bukan sekedar proses alami, melainkan proses kultural dan religius yang menghadirkan keutuhan hidup dan mengarah pada cakrawala tujuan hidup tertinggi yang melampaui hal-hal material dan historis duniawi. Manusia itu beragama, manusia iptek juga manusia yang merupakan manusia ciptaan Tuhan. Penghuni alam semesta ini semuanya itu ciptaan Tuhan. Keyakinan iman itu harusnya bisa jadi pencerahan bagi manusia ya. Apalagi di pengembangan iptek ini manusia harus tahu batasannya, keterbatasan mereka tuh kayak gimana sih. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun iptek yang dikembangkan, itu tuh pasti butuh agama, pasti ada sangkut pautnya sama Tuhan. Kegagalan iptek itu juga merupakan perintah atau keputusan dari Tuhan kan, kehendak dari Tuhan. Jadi mau gimana pun agama itu harus bisa menyadarkan bahwasannya baik iptek ataupun agama harus terus berdialog satu sama lain, harus selalu berkaitan satu sama lain. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.